kami menyapa kepada Mang Adun selaku YouTuber, GCP Ambassador, dan juga selamat malam Pak Andi. Apakah sudah bisa terhubung? Untuk waktu kami persilakan kepada Mang Adun untuk memberikan satu sambutan ataupun penambahan-penambahan tentang informasi, baik tentang informasi token 2049 atau hal-hal lain. Dipersilakan Mang Adun. Oke, terima kasih Pak Asrin. Selamat malam buat semuanya ya, para duta GCP dan pioner yang tergabung di sini. Miss Bill, Bundalin, Kandi Nova, dan ada yang sudah lama nggak nongol di sini, Pak Indra Bayu ya. Nah, apa kabar? Semoga beliau baik-baik saja ya. Oke, ya untuk sementara mungkin karena tadi sempat Pak Asrin menyinggung sedikit soal token acara ya, acara itu token 2049. Sekali lagi jangan sampai salah tafsir ya, bahwasanya itu bukanlah tahun tertanggal bahwasanya Open Mainnet Global atau apalah itu namanya atau P-Network akan terjadi, bukan ya. Itu hanya sebuah nama yang disematkan oleh yang punya acara ya. Kemarin sempat juga saya mengupdate itu ada sebuah video ya, bahwasanya di Singapura juga ada festival dance seperti itu dan diberi nama Super 24 kalau nggak salah. Nah, artinya memang mungkin ya di negara tersebut itu senangnya dengan memberikan ada kode ya, di belakangnya khususnya itu ada angka gitu. Dan itu kemarin di obrolan kemarin sudah saya sampaikan juga ya, bahwasanya itu futuristik, artinya pandangan ke masa depan salah satunya. Tapi yang sedikit mungkin ingin saya tambahkan ya, buat yang di sini khususnya, dengan adanya acara token 2049 seperti itu, kalau misalkan saya pribadi bertanya ya secara monolog, kenapa sih itu adanya acara global internasional seperti itu, dan sudah direview juga sama Bunda Noni dalam bentuk sebuah video yang sudah saya juga minta izin untuk membagikannya di YouTube seperti itu. Saya melihat di sana ada Vitalik Buterin yang kita tahu itu ada di bawah bimbingan Dr. Nicholas Kokalis. Dan satu ruangan juga ada fotonya bersama Charles Hoskinson ya, gitu loh. Jadi ya kalau bahasa saya ya semacam reuni sih kalau ini ya. Tapi bukan itu saja, lebih jauh ke soal P-Network. Ada yang juga bertanya, Mang ini bukan acara P-Network ya? Ada yang bertanya begitu Pak Asrin. Jadi ya jawaban saya, ini bukan hanya acara P-Network, jelas, karena di situ menghubungkan semua ya, gitu loh, semua yang keterlibatan khususnya di bidang token atau kripto seperti itu, atau cryptocurrency, juga termasuk dari berbagai industri. Ya, kemarin sudah sempat diupdate oleh Picor Team di dashboard penambangan. Jadi ini bukan hanya soal acara digital perkembangan masa depan, tapi yang saya tangkap bagaimana langkah-langkah orang-orang luar biasa. Kembali juga anaknya Donald Trump hadir seperti itu. Ya berarti kan update, tidak mau ketinggalan beliau juga, gitu loh. Pandangannya gitu loh. Ini perkembangan untuk menuju masa depan yang betul-betul apa namanya ya? Ya diharapkan oleh banyak orang artinya. Tapi kembali ya, yang ingin saya lanjutkan soal kenapa sih
Dr. Cheng sampai menjadi pembicara. Ya, gitu loh. Jadi salah satunya yang saya tangkap, artinya tidak secara langsung gitu loh. Pi network itu dianggap ada, itu. Picor team itu dianggap bermakna. Makanya kenapa salah satu pendirinya itu sampai diberikan waktu dan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan apa yang sekiranya ingin disampaikan kepada dunia. Seperti itu. Dan ini saya rasa merupakan sebuah kebanggaan yang tidak hanya untuk Picor team ya, tapi juga terhadap komunitas pioner di seluruh dunia. Seperti itu. Karena apa? Ya pandangan-pandangan yang akan nanti disampaikan oleh Dr. Cheng ya. Ini kan menyangkut apa namanya ya? Betul-betul apa yang di bidangnya Dr. Cheng itu di situ akan beliau sampaikan gitu loh. Khususnya kan beliau tuh kalau tidak salah ahli di dalam tingkah laku ya atau perilaku manusia ya, secara bahasa sederhananya ya. Kalau bahasa apa namanya universitas atau inteleknya saya kurang paham, tapi yang saya tahu yaitu beliau mumpuni ya di dalam membaca setiap perilaku manusia gitu loh ya, baik itu dari adat istiadat, keseharian dan sebagainya ya itu. Nah, artinya Pi network itu benar-benar akan mencapai apa namanya ya, perkembangan yang luar biasa. Selain dari sisi infrastrukturnya yang terus dikembangkan oleh Picor team seperti itu, tapi juga secara real time atau dalam kehidupan nyatanya ya, kita bisa melihat gitu loh jaringan-jaringan yang akan terbangun. Itu kita tahu kan kemarin dari setelah konsensus Toronto seperti apa itu kan hasilnya, sampai muncul juga aplikasi Studio AI karena sempat dipertanyakan di sana soal AI generatif ya. Nah, ini juga salah satunya ya. Nanti setelah terjadi acara token 2049 akan diupdate apa lagi ya. Dr. Cheng pernah menyampaikan kita tidak akan pernah tahu pipa jalan di masa depan. Artinya ya semua masukan, semua ide dan inspirasi dari berbagai sumber itu sama Picor team dituangkan gitu loh. Apa yang sekiranya perlu dimaksimalkan di dalam infrastruktur atau sistem Pi network itu sendiri. Itu jika sekiranya saya mendapat inspirasi nih dari misalkan pembicara A, B, C dan seterusnya, yaitu akan diterapkan oleh Picor team. Karena apa? Karena perkembangan zaman kan terus berjalan, kan seperti itu ya. Dengan banyaknya pembicara itu menjadi sebuah materi dan sekaligus modal untuk Picor team gitu loh. Lebih membuka wawasannya, sama untuk pioner juga gitu. Jadi sangat beruntung ya bagi saya pribadi dan semua umumnya pioner yang bisa mengupdate era digital sampai sejauh ini. Tuh, karena apa? Ya kita tahu kalau mungkin yang bukan pioner itu akan sangat jauh ketinggalannya karena apa? Ya paling scroll TikTok ya kan. Lihat ya mungkin ya minat-minat tersendiri ya, ada yang olahraga, ada yang seni dan sebagainya. Tapi kalau misalkan minat di era digital itu minim, tidak sampai mengetahui yang namanya Pi network ya, Web3, blockchain seperti itu dan sebagainya, nah itu akan jauh banget ketinggalannya. Ya seperti itu aja dulu. Nah, terima kasih. Silahkan buat yang lain, monggo dilanjutkan. Ya, terima kasih buat Mang Adun yang telah memberikan satu penjelasan tentang arti ataupun peluncuran kata token 2049. Mudah-mudahan kita semua tidak salah arti dan bukan menjadi satu pegangan bahwa yang kita maksud adalah peluncuran open mainnet ataupun open ekosistem Pi network. Itu bukan sama sekali, jauh daripada ekosistem tersebut. Mudah-mudahan
menjadi satu harapan kita, di mana dalam satu acara yang akan digelar pada tanggal 1 dan 2 Oktober yang dihadiri sebagai pembicara Cheng Diovan, Dr. Cheng Diovan, salah satu founder, salah satu pendiri Project Pi Network. Ini adalah merupakan satu kebanggaan bahwa Pi Network bukan sesuatu yang halu, bukan sesuatu yang fiktif. Ini betul-betul sudah dilirik, sudah diperhatikan oleh masyarakat dunia dari kalangan pelaku ekonomi dan pelaku bisnis. Mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan nanti kita harapkan sukses, sehingga Pi Network betul-betul menjadi incaran, menjadi tujuan para pelaku-pelaku ekonomi yang ada di dunia, baik di negara kita maupun negara-negara lainnya.